Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Kebijakan Health Indonesia dan Kedudukan SIK dalam Sistem Kesehatan. Saya Real Revolver Benedictus Simbolon dengan NIM 10202215, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, dosen pengampu yaitu Pomaride Simbolon. Yang pertama yaitu ada materi kebijakan Health Indonesia. Tujuannya untuk sistem informasi kesehatan, data informasi dan indikator kesehatan. Yang ketiga, sumber data dan informasi. Yang keempat, mekanisme pengumpulan, pengobatan data dan penyajian data informasi. Yang terakhir itu ada mekanisme keamanan dan kerahasiaan informasi. Materi selanjutnya itu ada tujuan sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan menurut WHO dalam buku Design and Implementation Health Informasi System Geneva tahun 2000 adalah suatu sistem informasi kesehatan yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem kesehatan. Berikut adalah keenam komponen building block sistem kesehatan tersebut, yaitu yang pertama ada service delivery atau pelaksanaan pelayanan kesehatan. Yang kedua itu ada medical product atau vaksin, teknologis atau produk medis, vaksin dan teknologi kesehatan. Yang ketiga itu ada health workforce atau tenaga medis. Yang keempat itu ada health system financing atau sistem pembiayaan kesehatan. Yang keempat itu ada health informasi sistem informasi kesehatan. Yang terakhir itu ada leadership of conference, kepemimpinan dan pemerintah. Tujuan utama dari SIK adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, meningkatkan pengembalian keputusan klinis yang tepat. Selanjutnya itu ada data informasi dan indikator kesehatan. Data kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Data dan informasi kesehatan merupakan sumber daya yang sangat strategis. Konsep datanya itu ada satu, tahap input, yang kedua tahapan proses, yang ketiga tahapan output. Informasi kesehatan adalah data kesehatan yang diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan. Profil indikator kesehatan di Indonesia secara umum menguraikan tentang indikator kesehatan yang dihasilkan oleh BPJS maupun instalasi di luar BPJS seperti Kementerian Kesehatan dan lintas Kementerian WHO. Selanjutnya yaitu ada sumber data dan informasi. Sumber data di sistem informasi kesehatan adalah dari sarana kesehatan melalui catatan dan pelaporan yang teratur dan berjenjang, serta dari masyarakat yang diperoleh dari survei atau surveillance dan sensus. Oleh karena sistem informasi pada hakikatnya dikembangkan untuk mendukung manajemen kesehatan, maka setiap penyelenggara sistem kesehatan harus memiliki sifat informasi. Yang pertama itu ada data primer dan data sekunder. Mekanisme pengumpulan atau pengumpulan data dan pengajian data informasi. Kumpulan data secara rutin dilakukan untuk data yang berasal dari unit kesehatan. Data ini dikumpulkan atas dasar catatan untuk merekam medis pasien atau klinik, bagi yang berkunjung ke unit kesehatan maupun yang dilayani di luar gedung unit pelayanan kesehatan, atau berkunjung unit kesehatan maupun yang dilayani di luar gedung unit pelayanan. Pengolahan data merupakan proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti dari suatu kejadian yang berupa informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer, dengan menggunakan konstruksi atau informasi yang direncanakan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya itu ada mekanisme keamanan dan kerahasiaan informasi. Keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi aset informasi dari potensi keancaman. Keamanan informasi secara tidak langsung memastikan kelangsungan bisnis, mengurangi risiko yang muncul dan memungkinkan Anda menggunakan laba atas investasi.
Prinsip dasar kerahasiaan dalam keamanan informasi merujuk pada perlindungan informasi dan akses tidak sah atau pengungkapan kepada pihak yang tidak berhak. Malah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan sistem, yaitu dengan menggunakan teknologi enkripsi data. Data yang dikirimkan diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Baik teman-teman, kita akan masuk ke kasus pertama, yaitu ada Vaskes Tanjung Hulu yang terletak di daerah kepulauan mengalami keterbatasan tenaga medis spesialis. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Kesehatan mendorong implementasi layanan telemedicine agar masyarakat tetap bisa mendapatkan kualitas spesialis dari RS rujukan di kota. Namun petugas kesehatan di Vaskes antara kesulitan karena kurang pelatihan dan apa kebijakan health yang dapat mendukung pelaksanaan telemedicine di Indonesia, dan bagaimana seharusnya fasilitas kesehatan menghasilkan diri. Jawabannya itu ada pemerintah telah mengeluarkan Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggara pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi dasar hukum bagi penerapan telemedicine. Untuk menyesuaikannya, fasilitas kesehatan harus memastikan kesiapan infrastruktur teknologi, memberi pelatihan SDMI tentang penggunaan platform telemedicine, mengikuti SOP serta standar rekam medis elektronik. Referensinya Kementerian Kesehatan RI Permenkes nomor 20 tahun 2019. Yang selanjutnya itu ada Dinas Kesehatan Kota Lestari mengembangkan aplikasi Simdakes, Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Daerah. Namun aplikasi tersebut tidak terintegrasi dengan Satu Sehat, platform milik Kementerian Kesehatan. Akibatnya data dari puskesmas RS daerah tidak bisa disinkronasi dengan sistem pusat, menghambat program internasional seperti deteksi penyakit menular. Pertanyaannya itu, apakah kebijakan nasional yang mengatur integrasi sistem informasi kesehatan dan bagaimana daerah sebaiknya menyesuaikan sistem lokalnya? Jawabannya itu pemerintah melalui Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis dan program Satu Sehat mewajibkan seluruh fasilitas integrasi dengan dalam satu platform nasional. Daerah harus memastikan Simdakes dapat terhubung dengan Satu Sehat menggunakan prinsip interoperabilitas terbuka atau open standard API. Ini bagian dari transformasi digital kesehatan nasional. Referensinya dari Kementerian Kesehatan RI nomor 29 tahun 2022. Selanjutnya itu ada sebuah rumah sakit swasta mengembangkan aplikasi mobile untuk pendaftaran online dan melihat lab pasien. Namun aplikasi tersebut mengalami kebocoran data karena tidak memiliki enkripsi yang cukup di dalam mendapatkan persetujuan keamanan dari interoperabilitas. Sejumlah pasien mengeluarkan privasinya dilanggar. Pertanyaannya itu, apa kebijakan health dan peraturan perundang-undang yang melindungi data kesehatan pasien di Indonesia, dan apa tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik? Jawabannya itu ada perlindungan data pasien dalam sistem health diatur oleh Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi UU PDP, Permenkes nomor 29 tahun 2022 yang mewajibkan keamanan ekonomis medis elektronik. Penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin kerahasiaan, integrasi, dan ketersediaan data, termasuk dengan merupakan inskripsi, autentifikasi pengguna, dan audit tersebut. Aplikasi juga harus
diuji keamanannya sebelum digunakan publik. Referensinya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi, Permenkes Nomor 29 Tahun 2022. Yang selanjutnya itu ada kedudukan SIK dalam sistem kesehatan. Informasi kesehatan merupakan data kesehatan yang telah diolah atau menjadi bentuk yang mengandung dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan. Sementara sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data informasi, indikator, prosedur, peningkat teknologi, dan sumber daya manusia yang paling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. SIK terdiri dari beberapa komponen antara lain hardware atau perangkat keras, yang kedua itu ada software, perangkat lunak, data prosedur baru orang pengguna. Contohnya implementasi sistem informasi kesehatan atau SIK di Indonesia yang mencakup sejumlah perkembangan penting dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan sektor kesehatan sebagai berikut. 1. Implementasi rekam medis. 2. Adopsi. Yang kedua itu ada adopsi teknologi terkini. Yang ketiga itu ada analisis data kesehatan. Yang keempat ada penerapan kecerdasan buatan. Kelima yaitu telemedicine dan kesehatan digital. Keenam itu pemantauan epidemiologi. Menurut World Health Organization WHO dalam buku Design of the Implementation of Health Information System tahun 2000 bahwa suatu sistem informasi kesehatan tidak dapat berdiri sendiri melainkan sebagai bagian dari suatu sistem kesehatan. Sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan semua jenjang. Sistem informasi harus dijadikan sebagai alat yang efektif bagi manajemen. WHO juga mengundang bahwa SIK merupakan salah satu dari 6 building blocks atau komponen utama dalam suatu sistem. Baiklah, kita akan masuk ke kasusnya. Kasus pertamanya itu Puskes Melati mengalami kendala dalam pencatatan data pasien. Setiap poli mencatat data pasien secara manual dan terpisah. Akibatnya saat Dinas Kesehatan Kota meminta laporan cakupan imunisasi anak dalam satu tahun terakhir, petugas membutuhkan waktu hampir 2 minggu untuk mengumpulkan dan merekap data dari berbagai poli. Beberapa data bahkan tidak lengkap. Pertanyaannya itu, apa peran SIK dalam mencegah terjadinya masalah seperti di Puskesmas Melati? Jawabannya yaitu SIK memiliki peran penting dalam pengumpulan atau pengelolaan, penyimpanan dan mengajar data secara sistematis dan terintegrasi. Jika Puskesmas Melati menggunakan sistem informasi kesehatan terintegrasi, data dari seluruh poli akan otomatis terkonsolidasi, memudahkan pembuatan laporan ke pengambilan kabupaten. SIK juga meningkatkan efisiensi dan keakuratan data kesehatan. Referensi Menteri Kesehatan RI 2017, Pedoman Sistem Informasi Kesehatan. Yang kasus kedua itu di sebuah RSU di daerah terpencil mengalami lonjakan pasien dengan gejala demam berdarah. Namun laporan kasus baru dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi 3 minggu kemudian karena tidak adanya sistem pelaporan elektronik.
Akibat keterlambatan ini, apa daya pengadilan wabah baru dilakukan setelah jumlah kasus meningkat drastis. Pertanyaannya yaitu, mengapa kehendak etika sangat penting dalam situasi ini, dan apa fungsi dalam deteksi dini? Jawabannya, etika memungkinkan deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi wabah dengan menyediakan data real time atau hampir real time tanpa sistem informasi yang cepat. Pemerintah daerah akan lambat dalam menerapkan lonjakan kasus. Dengan etika yang baik, data dapat langsung diakses oleh otoritas kesehatan sehingga otoritas bisa dikendalikan dilakukan lebih awal. Referensinya dari Kemenkes Republik Indonesia 2019, Pedoman Surveillance Kesehatan Masyarakat Berbasis Sistem Informasi. Yang selanjutnya itu ada Kabupaten S merancang program gizi untuk balita berdasarkan data tahun sebelumnya yang ternyata tidak lengkap dan tidak terverifikasi. Banyak data gizi balita tidak tercatat di sistem karena pencatatan masih dilakukan secara manual. Akibatnya intervensi program tidak tepat sasaran dan anggaran tidak terserap dengan efektif. Pertanyaan, apa peran strategis etika dalam perencanaan program kesehatan seperti kasus di atas? Jawabannya, etika berperan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan etika yang valid dan mutakhir, perencanaan pengiriman bisa mengetahui kondisi real di lapangan, menetapkan prioritas dan melokasikan sumber daya secara efisien. Tanpa data yang andal dari etika, perencanaan bisa menjadi tidak tepat sasaran. Referensinya itu dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2018, Rencana Aksi Nasional Sistem Informasi Kesehatan 2018 sampai 2024. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.